Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamat. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah kita membasahi lidah kita dengan bersolawat dan membaca kalimat thayyibah, kita lanjutkan dengan sedikit membahas dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh As-Sayyid Al-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad Ibn Zain Ibn Alwi Al-Habsyi rahimahumullah. Semoga apa yang kita baca ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan kemarin pembacaan kita tentang zakat secara umum, baik zakat mal, zakat tijarah dan juga zakat penghasilan yang sudah kita bahas bagaimana khilaf di antara para ulama tentang zakat penghasilan. Kemudian pada malam hari ini kita baca secara singkat zakatul fitri, yaitu zakat fitri. Ini adalah zakat yang sudah kita ketahui bersama. Kalau kita suka nyebutnya zakat fitrah, sebenarnya yang benar adalah zakat fitri. Tapi kata para ulama, ketika disebut zakat fitrah juga tidak salah, karena ada riwayat para ulama menyebutnya dengan baca zakat fitrah. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur di dalam kitab-kitab fikih yang paling terkenal sering dipanggil dengan ucapan zakat fitri. Fitri atau fitrah itu sendiri yaitu dikatakan sebagai, ada yang menerjemahkan zakat makan, karena zakat fitri yaitu dari futur, dari makan. Jadi zakat yang berkaitan dengan makanan. Makanya di sini tidak bisa diganti dengan uang nanti, karena memang zakat fitir, zakat yang berkaitan dengan makanan. Lain dengan zakat yang kemarin kita bahas, mal, itu bisa diganti dengan uang. Kita bisa misalkan saya punya zakat harta, saya harus mengeluarkan 10 juta, saya boleh itu beli sembako bagiin dengan harga 10 juta, atau saya boleh juga uangnya saya kasih, karena itu zakat mal. Tapi kalau zakat fitir berarti zakatnya yang harus berbentuk makanan. Makanan itu apa? Di sini disebut qutul qaum, yaitu makanan pokok dari kaum itu. Jadi tidak harus beras. Mungkin di Timur Tengah misalkan gandum, atau mungkin kurma, pokoknya makanan pokok. Maka qutul qaum, makanan pokok kaum itu. Maka di sini bedanya zakat fitri dengan zakat mal, zakat tijarah, zakat-zakat yang lain itu berbeda. Yaitu ini khusus berkaitan dengan makanan. Oleh karena itu nanti menurut jumhur ulama, orang yang bayar zakat fitrah dengan harganya zakat fitrah tapi bayar uang, itu tidak sah. Kenapa? Karena ini bukan zakat mal, ini namanya zakat fitir. Zakat fitir ini harus berkaitan dengan makanan. Ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama. Walaupun dalam mazhab Hanafi diperbolehkan membayar zakat fitri dengan harganya uang. Jadi dia biasanya 3,5 liter beras, harganya berapa itu? Misalkan 60.000, maka atau 30.000 bayar dengan uang. Menurut mazhab Hanafiyah itu diperbolehkan, tapi menurut jumhur tidak diperbolehkan. Bahkan Imam Syafi'i menganggap batal. Orang yang bayar zakat fitri tak pakai duit itu nggak sah hitungannya. Kenapa? Karena namanya juga zakat fitir, zakat yang berkaitan dengan makanan. Dikatakan di situ wa zakatul fitri, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa zakatul fitri, dan zakat fitri atau zakat fitrah itu wajibatun, merupakan hal yang wajib. Jadi ini bukan sunnah, ini hukumnya wajib.
Atas siapa? Ala kulli muslimin, apabila yaitu bagi setiap orang muslim. Jadi zakat fitri adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi setiap orang yang beragama Islam. Ini tidak ada bedanya. Pokoknya setiap orang yang beragama Islam wajib. Dia tua, dia muda, anak-anak, bahkan bayi sekalipun wajib bayar zakat fitri. Ini kalau zakat mal kan kemarin satu keluarga cukup, bapak satu keluarga itu yang punya duit bapak sudah mau menaikkan zakat, sudah keluarganya nggak bayar lagi karena sudah dibayar sama bapaknya. Tapi kalau zakat fitri per orangnya itu harus bayar. Bapak ibunya punya anak 3, berarti harus ngeluarin 5 satu-satu. Ini adalah zakat fitri karena wajibatun ala kulli muslimin. Bagi siapa kapan wajibnya itu? Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumul id wa lailatih atau wa lailatahu. Dikatakan di situ idza fadalat, apabila ada kelebihan, an qutihi, dari makanannya, wa quti man yaqutuhu, dan makanan yang harus ditanggungnya pada hari Id dan malamnya. Jadi satu keluarga nih, waktu 2 hari sebelum hari Id, dia misalkan tidak punya beras, dia punya makanan tapi nggak cukup untuk ngasih zakat, karena zakat fitri itu adalah orang muslim harus mengeluarkan zakat fitrah kapan? Di hari Id, kalau dia punya lebih makanan. Jadi yaitu dikatakan idza fadalat, yaitu ada kelebihan makanan pokoknya sejumlah zakat ini nanti disebutkan arba'atu amdan bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan 4 mud atau bahasa gampangnya 3,5 liter kilo, yaitu sama tiga setengah liter beras ya, makanan pokok kita. Misalkan di hari Id saya sudah makan, istri saya sudah, anak sudah, masih ada beras yang bisa dikeluarin zakat ini lebih, maka kena zakat karena ada beras lebih. Dia punya beras atau dia nggak punya beras tapi punya uang, bisa beli beras dengan sejumlah 3,5 liter untuk berlima. Kalau anaknya 3 misalkan berlima, 3,5 liter berapa kilo? Berapa harga duit? Berapa biasa? 50. Taruhlah 50.000 misalkan ya. Berarti kalau 5 orang berarti 250.000. Di hari Id dia punya 250.000. Setelah dia udah makan udah semua, masih ada uang 250.000. Dia harus beli beras zakat untuk 5 orang. Karena di hari itu dia punya makanan lebih dari yang diwajibkan bayar zakat. Tapi kalau di hari itu dia nggak punya uang dan beras tentunya tidak ada, maka nggak bayar zakat karena nggak punya apa-apa. Dia nggak punya yang bisa dikeluarkan. Jadi setiap orang, baik bayi, kecil, besar, semua, setiap orang muslim muslimah yang di hari Id punya harta yang bisa bayar zakat, yaitu dengan 3,5 liter kilo setengah liter beras atau makanan pokok itu, maka wajib bayar zakat. Nah, ini tentunya saya nggak punya beras tapi duit aja, bisa jual beli itu dengan uang, beli beras zakat. Saat saya nggak punya duit tapi ada beras sekarung, ya bayar zakat. Dengan jaranglah di hari Id nggak punya duit sampai bisa beli beras rata-rata kebetulan memang benar saya nggak punya, nggak ada simpanan duit, nggak ada beras, bener-bener nggak punya untuk bisa ngeluarin zakat. Itu di hari Id pagi, ini hari terakhir nih, malam takbiran, orang udah mulai bayar zakat, saya nggak punya apa-apa. Tiba-tiba siang orang nganterin zakat ke saya, ngasih zakat, karena saya miskin, dikasih zakat, banyak zakat lebih yang kita butuhkan. Berapa satu hari itu? Taruh misalkan
3 kilo, saya dapatnya 20 kilo, maka saat itu bisa membayar apa? Berarti harus bayar zakat dia. Paginya dia nggak wajib zakat karena nggak punya apa-apa. Tapi di waktu sore, di waktu maghrib dia karungan, dapat zakat dari orang, mungkin orang melihat di miskin, akhirnya dapat zakat banyak, maka dia mampu di hari itu ngeluarin juga di zakat, yaitu diambil dari harta atau zakatnya itu 3,5 liter, keluarkan sesuai dengan anggota keluarganya. Jadi tapi di hari itu dia nggak punya, sampai takbiran nggak punya, sampai sholat id besok nggak punya, berarti nggak ada zakat bagi dia. Tapi kalau sebelum sholat id malam-malam tiba dia punya, karena dapat zakat banyak, harus ngeluarin juga zakat fitri. Nah itulah zakat fitri atau zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim dan muslimah yang memiliki kemampuan, yaitu kemampuan apa? Mengeluarkan zakat fitri yang sudah disebutkan juga oleh al-muallif 4 mud yang dihargai, yaitu sekitar atau ditimbang dengan ukuran kita 3,5 liter. Nah inilah yang dijelaskan oleh al-muallif. Lalu dikatakan wala yajuzu an yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnaf ats-tsamaniyah. Wala yajuzu, dan tidak boleh, an yasrifa zakata, untuk disalurkan zakat ini, zakat fitri ini, illa, kecuali kepada, ila hurrin muslimin, kecuali kepada seorang muslim yang merdeka, muttasifin, yang bersifat bisifati ahadil asnaf ats-tsamaniyah, yaitu yang mempunyai sifat salah satu di antara 8 asnaf. Jadi zakat ini nggak boleh diberikan kecuali kepada salah satu di antara 8 asnaf. Yang pertama, kal fakir, yaitu orang fakir. Jadi fakir baru dapat zakat. Yang kedua miskin, wal miskin, dan juga untuk orang miskin. Fakir miskin. Nah, jadi berarti di sini fakir itu dikedepankan daripada miskin. Karena memang kalau kita lihat definisi ulama, apa sih bedanya fakir dan miskin? Itu banyak perbedaan. Yang paling mudah, ada yang mengatakan fakir itu orang yang tidak punya kerjaan sama sekali, itu namanya fakir. Miskin punya kerjaan tapi tidak menutupi kebutuhan sehari-hari, itu namanya miskin. Berarti kan fakir lebih parah daripada miskin. Ada yang bilang fakir punya kerjaan cuman tidak mencukupi kebutuhan, miskin punya kerjaan cuman pas kebutuhannya. Ada yang sakit aja, puyeng, nggak bisa membeli panadol, udah pas, itu miskin itu namanya. Kalau dilihat definisi fakir miskin zaman dulu, kayaknya sekarang kagak ada yang miskin. Semiskin-miskinnya megang handphone, itu kan berarti apa? Udah nggak miskin lagi. Apalagi fakir, jarang udah fakir punya motor. Fakir miskin punya apa? Kita sebenarnya kalau hitungan orang dulu, sekarang udah nggak ada fakir miskin nih. Cuman mungkin miskin di antara masyarakat sekitar, boleh jadi sekitarnya pada kaya-kaya, ini miskin. Tapi miskin ukuran apa? Masyarakat, bukan ukuran fikih. Kalau ukuran fikih zaman sekarang nih nggak pantas satu mau miskin, saat ini orang miskin, nggak pantas, karena miskin lihat handphonenya 3 juta, wow, ringtone-nya bagus lagi. Nah ini bukan miskin lagi, ini miskin apa? Mana ada megang miskin megang handphone 2. Ya, dibilang susah lagi, itu bukan miskin. Jadi yang sekarang itu kalau dilihat definisi ulama, kayaknya nggak ada yang miskin. Tapi merasa miskin lebih banyak daripada orang dulu. Orang dulu itu miskin, tapi dia lahu izzah, dia punya kemuliaan dan nggak mau menunjukin dia itu miskin. Sekarang punya tapi merasa miskin, minta lagi. Nah ini makanya kata para ulama, sebenarnya kalau lihat dari definisi fikih, orang sekarang udah hampir nggak ada miskin. Mungkin kita katakan miskin tadi dilihat lingkungan, rumahnya pada punya mobil, dia nggak punya mobil, cuma punya motor 3, miskin. Yang lain punya mobil, itu miskin itu. Miskin dibanding apa? Masyarakat. Tapi kalau fikih kayaknya nggak ada yang miskin. Nah, makanya sekarang
zakat fitri hampir semua orang ngeluarin, walaupun miskin sebenarnya cukup dari apa makanan pokok dia punya lebih, maka harus ngeluarin. Ini yang disebut apa kewajiban fakir dan miskin. Jadi disebut fakir itu lebih daripada miskin, makanya kalau kita nyebutin pasti fakir miskin. Kemudian wa qauni ghairu hashimi, yang ketiga dia bukan dari Bani Hashim, yaitu dikatakan di sini wa qaunihi ghairu hashimi, dia bukan dari Bani Hashim. Siapa sih Bani Hashim? Dan wala Muttalibi, dan bukan anak Bani Muttalib, yaitu dari anak-anak wala maulan lahuma, atau maula dari keduanya. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang mempunyai sifat 8, salah satunya fakir, miskin, dan bukan Hashimi, bukan dari Matlabi atau dari Bani Abdul Muttalib. Siapa itu Bani Hashim? Yaitu kalau sekarang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Itu nggak boleh zakat ke dia. Jadi mereka tidak boleh, walaupun fakir, walaupun miskin, tidak boleh zakat kepada mereka. Ini menurut Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, muallif dari kitab Ar-Risalah al-Jami'ah. Dan ini memang pendapat yang terbanyak yang disampaikan oleh ulama dari golongan Bani Sa'dah, Bani Hashim. Jadi kebanyakan para ulama dari Habaib, bukan sekarang, ulama-ulama dulu mengatakan tidak boleh zakat diberikan atau tidak boleh Bani Hashim menerima zakat. Kita juga nggak boleh ngasih zakat kepada Bani Hashim. Manhum Bani Hashim? Siapa itu Bani Hashim? Yaitu abna atau dzurriyyah min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang itu adalah anak keturunan dari ahlul bait. Siapa anak ahlul bait itu? Ahlul bait itu yaitu keluarga Nabi yang hidup zaman dulu, seperti para istri dan Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Itu disebut ahlul bait. Dzurriyyah minhum, keturunan-keturunan dari mereka tidak boleh dikatakan di sini lah ya juz. Nah, atau kalau orang sekarang disebut habaib, disebut kita gampangnya habaib. Habaib ini sebutan untuk Jakarta. Kalau di Jawa bukan habaib, ye katanya. Itu habaib mungkin jarang ada di sana, ada ye. Tapi ye itu sebenarnya sebutan juga habaib. Kalau disebut di Palembang bukan disebut habaib, aib. Aib itu apa? Jadi jangan nanti di Palembang di sini nggak ada habaib di sini. Sebenarnya sebutannya beda, sebutannya apa? Aib. Kalau di Aceh sidi, nah, tidak ada habaib, tapi adanya sidi. Tapi dia juga sebenarnya. Kalau di Mekah disebutnya syarif, tidak ada habaib. Di Mekah, Madinah nggak ada habaib, yang ada apa? Syarif, perempuannya disebut syarifah. Kalau di Maghrib, Maroko dan terusnya, yang ada sayyid, perempuannya disebut sayyidah. Habaib nggak ada. Makanya orang yang tidak ngerti dari Mesir dia, saya selama belajar di Mesir 10 tahun nggak ada habaib, nggak ada habaib di Mesir. Iya, nggak ada habaib di Mesir. Yang ada apa? Sayyid atau syarif. Dia nggak ngerti antara sayyid dan syarif. Habaib itu panggilan lokal. Ini guru-guru kita, orang-orang tua kita cinta banget sama keturunan Nabi, sama keturunan Ahlul Bait. Makanya disebut Habib. Habib itu artinya orang yang dicintai, kekasihku, orang yang saya cintai, itu disebut. Maka itu orang-orang tua kita yang nyebut, karena orang-orang tua kita cinta banget sama para habaib, maka para keturunan Rasul, maka disebutlah Habib. Habib itu artinya orang yang dikasih, sayangi, dicintai. Itu Habib katanya. Jadi itu adalah Bani Hashim. Jadi Bani Hashim, karena saya pernah dengar tuh anak LC dari Mesir, dia ceramah, ada kita. Saya selama di Mesir nggak ada Habib, karena Habib itu di Timur Tengah nggak ada. Jadi seakan-akan Habib yang sekarang ini perlu dipertanyakan keberadaannya, karena di Mesir aja nggak ada. Ini karena tidak ngerti. Saya rasa bukan nggak ngerti kali ya, karena bagaimana kalau nggak ngerti, masa sih nggak ngerti?
Itu kan panggilan lokal itu Habib. Sama kalau di Jawa nggak ada Habib. Di sana yang ada adalah apa? Panggilan-panggilan. Kalau Sayyid Syarif itu terkenal. Itu mesti orang Arab pasti manggilnya Sayyid Syarif. Kalau Habib tidak ada. Hatta Saudi nggak mau, nggak kenal kata Habib. Yang dia kenal ada Sayyid Syarif. Itu mereka nyebutnya Sayyid atau Syarif. Kalau untuk laki, kalau perempuan Sayyidah atau Syarifah. Itu adalah untuk panggilan dari Bani Hashim. Nah, jadi saya rasa yang model-model begini bukan tidak tahu, tapi menutupi saja, ingin menggambarkan kepada Indonesia, salah kamu, nggak ada itu Habib, karena di Mesir juga nggak ada kata Habib. Nah, ini mungkin kalau bahasa ini bukan karena ketidaktahuan, kadang-kadang ada sesuatu yang perlu dibenahi di urusan hati. Dan Sayyid itu Bani Hashim, keturunannya atau Duriyah atau Itrah min Ahlil Bait Nabi Muhammad, itu sudah menjadi kesepakatan. Bukan dari kaum Syiah, ahli sunnah sepakat mereka itu ada. Sampai kapan keberadaannya? Sampai yaumul qiyamah. Dalil adanya dari mana? Bisa dilihat yang pertama dari surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Itu hadisnya kalau cerita asbab nuzul ayat itu dari Al-As bin Wa'il yang mengatakan Nabi itu abtar. Nabi itu abtar. Kenapa Nabi dituduh abtar? Karena anak laki-laki Nabi semuanya meninggal. Berarti Nabi gak punya keturunan laki, berarti putus keturunannya. Maka mereka mengejek Nabi dengan kalimat abtar. Lalu turunlah ayat inna syani'aka, yang benci sama kamu itulah yang abtar. Abtar itu artinya terputus. Makanya ada hadis kullu amrin bi balillah yubda'u fi bismillah fahuwa abtar. Siapa yang melakukan suatu kebaikan tidak diawali dengan bismillah, maka abtar. Maksudnya terputus, terpotong, tidak sempurna pahalanya. Itu kata abtar. Rasulullah juga pernah bilang la tusallu alayya salawat al-batra. Jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat al-batra. Atau batra itu terputus. Apa itu ya Rasul salawat batra? Engkau tidak memasukkan al kepada salawatku, hanya bilang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya salawat batra. Yang benar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kata-kata batra. Yaitu batra itu artinya abtar, terputus, tidak sempurna. Nabi dituduh itu, turun surat Al-Kautsar. Kalau memang keturunan Nabi putus, berarti benar kata Al-As bin Wa'il. Kata orang kafir Quraisy Mekah, berarti benar Nabi putus. Ternyata Allah tolak dengan kalimat inna syani'aka huwal abtar. Yang benci kepadamu itulah abtar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dalilnya tentang Duriyah tidak putus, tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan lahir di akhir zaman. Dan apa kata Rasul tentang Imam Mahdi? Mahdi minna ahlul bait. Mahdi minna ahlul bait min dzurriyyati Fatimah. Wa ismuhu yuwaqi'u ismi wasmu abu yuwaqi'u ismu abi. Kata Rasul, Al-Mahdi, Imam Mahdi itu minna ahlul bait. Dia itu dari golongan kami ahlul bait, min dzurriyyatil Fatimah. Dari anak keturunan Fatimah. Padahal Imam Mahdi itu lahirnya nanti di akhir zaman, ketemu dengan Nabi Isa saat ada Dajjal. Berarti zaman Dajjal, berarti keturunan Nabi nggak putus sampai di menjelang datangnya yaumul qiyamah. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Itu adalah Imam Mahdi. Ini dalil yang menunjukkan Duriyah tidak putus sampai yaumul qiyamah. Yang ketiga, ini hadis bahwa hadis tentang larangan ahlul bait nggak boleh menerima zakat menunjukkan ahlul bait itu ada, keturunan ahlul bait itu ada, Bani Hashim. Kalau nggak ada, mau ngapain dikenakan hukum seperti ini? Adanya hukum itu menunjukkan akan berjalan terus. Kalau memang Bani Hashim udah nggak ada, ya nggak usah disebut lagi zakat tidak boleh diberikan Bani Hashim. Orang nggak ada lagi Bani Hashim, mau ngapain dibahas? Nah, berarti tidak mungkin. Jangankan keturunan dari ahlul bait, keturunan Abu Bakar masih ada.
Keturunan Umar kalau ditarik ada. Bani Tamim, At-Taimi atau At-Tamimi itu kan gobilah-gobilah nyambung masih ada sampai sekarang. Itu banyak. Dan kalau keturunan putus, ya berarti orang-orang yang zaman dulu udah nggak ada keturunan semua nanti. Ternyata itu nyambung, apalagi ada jaminan dari hadis Rasulullah SAW. Dan tentunya ini sangat banyak berkaitan dengan tidak terputusnya Bani Hashim. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti kalau sudah jadi mungkin bisa juga kita akan proses untuk bisa dicetak, tapi belum, masih agak panjang, yaitu disertasi kita di dalam S3, judulnya Analisis Konsep Ahlul Bait dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Ini kita membahas tentang khusus Ahlul Bait. Jadi saya sendiri S3-nya membahas tentang konsep Ahlul Bait. Jadi kalau yang tidak percaya, ini dalam bentuk disertasi, dalam artinya sudah didiskusikan sama profesor dan seterusnya, sudah disidang. Nanti ada sidang untuk, jadi di situ saya sebutkan tentang Ahlul Bait, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait, kemudian bagaimana keberadaan Ahlul Bait, dan bagaimana diketahui seseorang itu dari Ahlul Bait, dan bagaimana hak-hak khususiyah atau privilege, keistimewaan daripada Ahlul Bait dan keturunannya. Dan apa perbedaan antara Ahlul Bait, Dzurriyyah, Itrah, Dzawil Qurba. Ini tentunya ada panjang dan luar biasa. Itu bukan hanya Syiah, karena sekarang orang pikir kalau membahas Ahlul Bait itu Syiah. Kita ahli sunnah kaya sekali dengan apa? Tentang pembahasan Ahlul Bait. Cuman saya tidak sedikit, jarang ya, sangat sedikit majelis-majelis ta'lim membahas tentang Ahlul Bait, karena khawatir mungkin dianggap Syiah, makanya takut membahas tentang Ahlul Bait. Padahal itu adalah jelas disebutkan begitu banyak di dalam hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita doakannya biar selesai, dan itu nanti kita bisa ringkas dan sangat bermanfaat, karena nanti di dalam menentukan nasab juga bukan hanya dilihat dari fulan bin begitu aja. Nanti ada itu caranya. Untuk diketahui itu ada caranya. Ada 8 metode untuk mengetahui dia. Jadi bukan patokan hidung, bukan patokan nama, toto, tidak toto, bukan itu. Karena kalau hidung nanti jangan-jangan antum India juga nggak ketahuan beda. Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya, atau mungkin orang-orang yang di luar banyak. Nah ini ternyata ada tersendiri. Nah, ini ada tata cara untuk menentukan. Apalagi di Jakarta sudah ada namanya Maktab Ad-Daimi Ar-Rabithah Al-Alawi, yaitu ada satu bidang, satu badan yang memang khusus untuk membahas tentang keturunan. Itu keturunan nanti dilihat dari nasab. Yang pertama dilihat nama. Nama itu ada khusus. Jadi dari nama itu, karena ada itu gabilah dari bangsa Habaib atau Bani Hashim, punya nama itu khas. Jadi kalau namanya itu baru dilihat, namanya udah tahu. Nama kamu siapa? Nama saya Joko bin Purnomo. Bun. Ini Habaib dari mana nih? Karena Habaib nggak ada yang nama seperti ini. Itu ketahuan. Jadi bukan dari apa? Jadi ada itu dari nama. Yang kedua ada namanya pemetaan, mapping metodologi, itu ada. Artinya kamu bangsanya apa nih? Asegaf. Dari mana? Saya dari Pekalongan misalkan. Ini akan diragukan. Kok bisa Asegaf ada di Pekalongan? Keluarga kamu dari kakekmu Asegaf nggak ada yang mampir di Pekalongan. Kok bisa kamu dari Pekalongan? Orang asli apa bukan? Saya asli Pekalongan. Palsu ini pasti. Bisa dikatakan palsu. Karena di Pekalongan tidak ada. Istilahnya ini contoh saja. Keluarga besar yang ada di Pekalongan itu Al-Aptos. Asegaf tidak ada di Pekalongan. Kalau di Solo ada, karena memang dari kakek moyang ada yang di situ. Jadi ada namanya pemetaan. Tiba-tiba ada orang datang, siapa bangsa? Al-Aptos. Dari mana? Dari Palembang. Akan ditanya, asli bukan asli? Asli, nggak mungkin. Karena tidak ada bangsa Al-Aptos yang mampir di kakek moyangnya di Palembang. Kok bisa ada? Itu nggak sembarangan. Jadi mudah diketahui sebenarnya ini palsu atau tidak palsu. Bukan dari ada metodologi di dalam. Kemudian nanti ada istiadat dan cara gaya, itu diketahui. Gayanya itu ada. Antum bisa lihat ada gaya Habaib, ada orang yang bukan Habib tapi karena sering bergaul gayanya kayak Habaib, ada.
Dan itu memang gaya punya sendiri. Walaupun orang ini muka sama sekali nggak ada, tapi gayanya kelihatan. Lahjah bicaranya, gaya-gaya hidupnya itu ketahuan. Jadi ada 9 itu karena kita tidak tahu, pokoknya ngeliat nih kayaknya Arab nih, Habib menjuang tangan aja katanya. Ini apa? Ya bukan masalah itu, ternyata ada itu apa? Ada suku, ada khas. Ini contoh yang itu di dalam penelitian itu dalam disertasi itu akan detail dan sangat bermanfaat. Nah ini Bani Hashim. Jadi kita bisa tahu waktu kita mau zakat, ini dari Bani Hashim. Itu dibilang ini harus apa? Kita jaga dan kita ngerti tentang hukum Bani Hashim. Tapi ada nanti kalau mau detail pembahasan ini tentang Bani Hashim miskin, kelaparan, nggak punya harta. Kalau nggak dikasih zakat mati nih orang. Ini bagaimana urusannya? Apakah biarin mati? Biarin aja deh, yang penting nggak boleh kasih zakat. Nah ini ternyata nanti ada hukum tersendiri. Memang di zaman Nabi keluarga Nabi nggak dapat, Nabi melarang. Bahkan Sayyidina Hasan pernah masih kecil, waktu Nabi masuk ke rumah, Sayyidina Hasan lagi makan kurma. Ternyata kurma itu kurma zakat, langsung sama Nabi dikorek mulut, dikorek mulutnya, keluarkan. Sesungguhnya Allah telah haramkan zakat untuk kita dan keluarga kita, dikeluarin. Itu sampai dimuntahin. Ini menunjukkan di zaman Rasul sepakat. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sepakat tidak ada zakat untuk Bani Hashim. Kenapa? Karena Bani Hashim itu punya humus. Itu humus ini ada jatah dari Baitul Mal. Jadi dulu negara Islam itu punya jatah untuk keluarga Nabi itu dikasih. Jadi bukan dapat zakat tapi dapatnya dari Baitul Mal, kas negara. Itu ada bagian di dalam Al-Quran dan hadis harus ada, Pak. Ini kalau negara Islam. Tapi ketika berjalan tidak ada negara Islam dipakai, tidak ada kas, apalagi untuk khusus Ahlul Bait nggak ada. Nah ini jadi masalah. Jadi selama ada Baitul Mal, ada kas negara, sepakat seluruh ulama Bani Hashim nggak boleh dapat zakat karena mereka tercover dengan. Tapi yang jadi masalah ketika tidak ada Baitul Mal, tidak ada kas negara, bagaimana dapat apa enggak? Karena kalau nggak dapat ini miskin dan ini bahaya untuk, maka di sini timbul permasalahan. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak dapat. Itu Imam Abu Hanifah. Kata beliau, engkau kasih bangkai kepada dia lebih afdol daripada engkau kasih zakat. Karena zakat itu adalah kotoran makanan kalian. Apakah kalian mau kasih itu keturunan Nabi dari kotoran makanan kalian? Itu adalah menghinakan anak Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu kan pembersih kotoran dari harta kalian. Engkau kasih kepada dia. Nah, ini tidak boleh. Maka kata Imam dia nggak boleh. Bangkai lebih bagus dikasih dia daripada apa? Nah, kenapa? Karena bangkai najisnya najis kotor. Tapi kalau hartamu itu kotornya dalamnya, bukan fisiknya. Beras nggak kotor, tapi hasilnya itu adalah haram untuk dia. Haram ini akan mempengaruhi perilaku. Tapi kalau bangkai paling mules. Istilahnya itu bahayanya itu. Kalau ini dalam, makanya tetap mengatakan tidak boleh. Tapi nanti sebagian ulama boleh. Seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas tentang ini. Ibnu Taimiyah jangan dipikir nggak percaya dengan Bani Hashim. Jangan ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah nggak percaya dengan Ahlul Bait atau keturunan Ahlul Bait. Ibnu Taimiyah punya pendapat nggak boleh diberikan zakat. Tetapi kalau Bani Hashim itu miskin dan bahaya untuk kehidupan dia, dikasih zakat. Tapi harus dari zakat Bani Hashim juga. Jadi yang orang kaya dari Bani Hashim zakatnya dikasih ke sini. Dikasih ke Bani Hashim. Itu Ibnu Taimiyah, dan ini juga dipegang oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dan sebagian besar ulama. Ketika tidak mampu dan harus menerima zakat, zakatnya diambil dari Bani Hashim sendiri, diberikan kepada mereka. Ada pendapat yang ketiga adalah diperbolehkan secara mutlak karena sudah tidak ada Baitul Mal. Maka boleh walaupun bukan dari Bani Hashim, dikasih kepada mereka, tapi cukup untuk menopang agar tidak meninggal. Itu aja, nggak boleh berlebihan. Nah, ini pendapat, ini juga tentunya menjadi pembahasan saya sendiri di dalam penulisan tentang keistimewaan atau khususnya Ahlul Bait dari segi agama dan dari segi nasab. Dari segi agama salah satunya tidak boleh menerima zakat, dan di situ kita dengan dalil-dalil yang ada. Dan ini pembahasan 4 mazhab dibahas dan ulama
keberadaan mereka, hukum nggak ada, Bung, apa dibahas? Keberadaan mereka terlihat dari pembahasan ulama dari hal seperti ini. Dan ini luar biasa tentang Bani Hashim, dan insya Allah ini kalau kita bahas, nah, akhirnya urusan roncongan itu. Misalnya itu Habib, mungkin kalau mau masalah pribadi gitu, kalau bisa dari kedua Rasul itu jadi Hasan oleh Syekh, selebihnya seperti kasih apa atau misalnya dia tuh sebab nasional jamaah dia pada tahu, padahal itu ya kagak tahu itu Habib. Iya, banyak nggak ngerti memang karena jarang dibahas. Terus bawahnya jadi Keturunan, tahu, gitu. ya. Ya, dia jamaah semua dia tahu. Iya. Itu nggak bisa simpul. Memang kadang-kadang banyak orang tidak mengerti tentang bab itu. Makanya boleh juga untuk supaya orang tahu itu keturunan dari mana asalnya. Dan ada yang mempertanyakan, saya percaya Nabi kan anak keturunannya Fatimah adanya di Madinah. Kok tiba-tiba ada di Bodong? Apa ya? Kok ada di sini? Dari mana ini nongolnya? Ini kok bisa nongol? Ini kan adanya lahir. Nah, dia tidak tahu sejarah. Waktu zaman Rasul, anak keturunan Nabi itu di Madinah semua. Nabi meninggal, terus sampai Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Waktu Ali jadi khalifah, jadi Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ibu kotanya bukan di Madinah, pindah ke Kufah. Jadi Sayyidina Ali dan keluarganya pindah ke Kufah. Sayyidina Husain tetap di Madinah. Nanti Sayyidina Hasan pindah ke Madinah, tapi Sayyidina Ali pindah ke Kufah. Itu jadi ibu kotanya. Akhirnya anak keturunan Ahlul Bait banyak yang di Kufah. Berjalan, akhirnya zaman Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di Kufah mulai banyak Syiah, banyak Rafidhah. Wah, kata Imam Ahmad, ini bahaya kalau di sini terus, nanti anak keturunan Nabi ini kena Syiah, nih pengaruh banyak, nggak bagus. Berangkatlah Imam Ahmad bin Isa dari Kufah dengan 80 anak cucunya dibawa dan keluarga besarnya, pindah ke Yaman. Nah, ini namanya Ahmad Al-Muhajir, makanya disebut Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau kita baca doa itu kan Subhanallah Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Allah itu karena dia yang pertama hijrah, dibawalah ke Yaman. Masuk kota Yaman, berhenti di daerah Husaisiyah. Lalu di Husaisiyah itulah mulai menyebar keturunan dari situ. Nah, dari situ dari Bani Alawi, disebut Alawi, nanti berangkat tuh dari anak keturunannya masuk ke Indonesia yang disebut Wali Songo, masuk baru nyebar Indonesia. Tapi selain di sini di Kufah banyak, kemudian ada juga yang ke Maghrib, ke Maroko dan seterusnya, wilayah itu banyak nyebar. Jadi orang yang nggak ngerti turun Nabi adanya di Madinah, kan Nabi di Madinah semua, itu dipikir Nabi ngumpul di Madinah keluar-keluar. Karena umat Bani Hashim, anak keturunan Nabi itu terutama dari zaman Ali Zainal Abidin, karena di zaman Sayyidina Husain dibantai di Padang Karbala, Ali Zainal Abidin masih ada dari keluarga Sayyidina Husain, cuma satu lagi Ali Zainal Abidin. Sayyidina Hasan masih banyak anaknya yang belum meninggal, nggak ikut di Padang Karbala. Dari situ kata Ali Zainal Abidin, aku berwasiat kepada anak-anakku jangan terjun di dalam bab seperti ini, dikhawatirkan anak keturunannya nanti dibantai habis, maka dia diwasiatkan untuk dakwah. Dari situ anak keturunannya dakwah. Namanya dakwah nggak mubek di kota Madinah, namanya dakwah keluar. Dakwah itu kok di sinilah, makanya anak keturunan Nabi Bani Hashim kebanyakan dai, kebanyakan terjunnya ada yang bisnis, ada yang politik, tapi lebih banyak dakwah. Dan di dalam dakwah itu nanti mereka masuk ke wilayah, mereka banyak nikah. Tujuannya untuk apa? Bisa masuk ke wilayah ini, masuk Irian, nikah dengan orang Irian. Nanti dakwah, karena lebih diterima kalau jadi anggota di sini. Makanya habaib yang dakwah kebanyakan mukanya lebih banyak ke Indonesia dan campuran. Berbeda dengan orang Arab yang bukan dari habaib, mereka kebanyakan dagang. Jadi dia fokus dan tidak perlu dia berasimilasi dengan warga sekitar. Dia lebih banyak nikah dengan dia, lebih totok daripada habaib. Karena habaib itu banyak istrinya dari dapatnya orang Indonesia, karena tujuannya masuk ke kampung itu nikah. Jadi di kampung itu dimuliakan, dakwah di situ. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kok bangsa Arab biasa lebih totok dari bangsa, karena ini lebih banyak dakwah daripada yang ini. Dan ini tentunya ada juga yang dakwah, tetapi mungkin kalau kita dengar cerita cerita Belanda itu kadang-kadang dibikin tuan abut itu bukan habaib. Tuan tanah itu yang bahasanya itulah
itu beda. Jangan dibilang itu habaib. Habaib nggak ada yang begitu. Larinya adalah dakwah. Ini yang dagang, tuan tanah, yang apalagi dikesankan jahat banget tuan tanah. Tuan Abu galak banget tuh zaman dulu itu. Nah ini tentunya ada penyelewengan ke sejarah. Nah intinya begitu penyebaran. Akhirnya nyebar dan lebih banyak terpelosok atau banyak di daerah pelosok-pelosok yang kecil-kecil. Daerah-daerah sepi dulu karena memang dakwah ke sana. Dakwah ke sana akhirnya banyak menyebar. Sementara yang ya selain habaib nggak terlalu banyak di daerah pelosok-pelosok, banyak di kota, banyak karena usaha. Tapi kalau ini adalah yang itu nanti kalau kita lihat sejarah itu ternyata karena tidak paham akhirnya bilang masa tiba-tiba ada di Bojong Nangka, dari mana nih usul nongol ini? Kan dari Madinah kok nongol ke sini. Nah itu sejarah itu tidak terus nanti di dalam menentukan itu banyak cara dan kalau kita belajar masuk akal dan tidak mudah untuk tiba-tiba mengklaim itu tidak bisa dan itu nanti ada catatan-catatan yang memang dipegang oleh oleh para ulama sejarah terutama Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Beliau ini sangat luar biasa mengumpulkan setiap orang datang ke Indonesia tuh dia cari nih kakek moyang ini nempelnya di mana waktu datang di Aceh. Di Aceh masih banyak turunan bangsa ini. Anak keturunan ini larinya ke Surabaya. Surabaya pasti banyak ini. Jadi itu bisa di pemetaannya itu ketahuan. Jadi orang nggak sembarangan dan setiap keluarga itu nyatet. Mereka itu nyatet. Kita punya catatan. Ini punya bapak saya, ini bapak ini punya catatan di rumahnya punya catatan. Anak saya ini. Jadi tiba-tiba ada satu orang ngaku saya anak fulan-fulan. Ini dari mana ketemu di mana nggak ketemu. Jadi itu luar biasa dan insya Allah ini semakin kita nanti banyak menjelaskan ini jadi paham seperti Ustadz Ilyas tadi memang sekarang banyak nggak paham itu dari mana nggak paham tapi saya berharap juga insya Allah nanti kalau ini bisa kita paling tidak walaupun tidak buku besar tapi paling tidak standar kita itu bisa mengetahui bahwa Bani Hashim itu masih ada dan akan terus ada sampai datangnya yaumul kiamah. Dan alhamdulillah apa yang kita bahas ini walaupun tentunya tidak detail ya, tapi insya Allah menambah kita bahwa sekali lagi Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat itu pendapat pertama dasarnya. Sementara hukum-hukum nanti kalau begini-begini itu hukumnya lain. Tapi intinya awalnya kata al-muallif jangan diberikan kepada Bani Hashim. Kalau sedekah boleh, hadiah boleh. Ini zakat ya, zakat itu yang wajib. Karena zakat itu tutahhir, mensucikan, berarti itu kotor. Harta itu diambil zakatnya supaya bersih, berarti itu kotoran. Kalau sedekah bukan, karena sedekah bukan kotoran, sedekah berbeda. Sedekah itu untuk menolak bala, mengampuni dosa dan seterusnya. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan walaupun singkat insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu merupakan sedekah. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.